seperti ini, kita tidak akan menjumpai adanya harokat, fathah, kasrah atau dhamma. Bahkan kita tidak menjumpai adanya titik, gitu ya. Dan lebih fatal lagi, kita tidak menjumpai adanya hamzah di sini. Tapi pada saat dibaca, hamzahnya ada tuh kebaca. Untuk mereka yang pertama ya, orang generasi awal, maka kita bersyukur kepada Allah, para ulama terdahulu memperhatikan kita, ya. Bagaimana mereka yang bukan orang Arab dapat membaca ini kalau tanpa adanya tanda-tanda yang kita berikan, ya kan? Maka oleh para ulama terdahulu yang memperhatikan kesulitan kita generasi yang akan datang, diberikanlah tanda-tanda pada huruf-huruf ini. Dalnya mulai dikasih titik, ya. Ini tahapannya seperti ini dulu, belum diberikan harokat, gitu ya. Nah, sampai dengan 100 tahun atau tahun ke-100 Hijriah, hamzah ini belum tampil. Ada kebaca, tapi tidak ada bentuknya, ya. Maka setelah itu disepakatilah bentuk hamzah yang kita kenal sekarang, yang diambil dari huruf ain. Ya, dari huruf ain. Gitu Bu ya. Huruf ain yang diambil kepalanya saja. Jadilah dia hamzah. Sehingga hamzah juga sering disebut dengan ra'sul ain. Ra'sul ain artinya apa Bu? Kepalanya huruf ain. Ya. Ya, baik. Ini adalah hamzah. Hamzah dengan harokat apa ini Bu? Fathah. Harokat fathah, ya. Atau kita sebut dengan alif maftuhah, alif yang diberikan harokat fathah. Alif maftuhah. Jadi maftuhah, alif yang diberikan tanda fathah, atau boleh kita sebut alif fathah, ya Bu ya. Oke. Jadi di dalam kita mempelajari ilmu tajwid akan kita jumpai 4 permasalahan. Sedikit Bu, hanya 4 permasalahan saja. Ya. Yang pertama adalah ma'rifatu makharijul huruf. Mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Ya Bu ya, itu tahapannya tuh, ya. Dari yang pertama, yang paling mudah sampai ke yang terakhir yang paling Mudah. mudah. Mudah semua. Mudah semua ya. Kita belajar tajwid dari yang mudah kepada yang Paling mudah. Biar semangat Bu Ani, nggak susah Bu Ani. Paling mudah. Hamzah di mana? Pertama ya tadi kita belajar yang permasalahan tajwid pertama adalah ma'rifatu makharijul huruf. Ma'rifah Itu makharijul huruf. huruf.
Makharij itu dari bentuk, itu ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kharaja. Kharaja masih ingat buat ini Bu ya? Kharaja Oh iya. keluar. Keluar. Ya, kalau makharij bentuk jamak tempat-tempat keluar. Ma'rifah, sering kita dengar ma'rifah Bu ya, ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal. Mengenal. Mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, huruf ini juga bentuk jamak dari harfun. Harfun. Mengenal tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Gitu ya. Ini adalah poin pertama yang harus kita ketahui di dalam kita belajar tajwid. Di mana tempat keluarnya huruf? Ya, kita mengetahui bagaimana sebuah huruf dilafalkan, dibaca atau diucapkan. Oke. Yang kedua adalah ma'rifatu as-sifatuha. Ma'rifatu sifatuha. Sifat-sifat. Mengenal Sifat-sifat. sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari huruf-huruf itu. Kedua poin ini, nomor 1 dan 2, ya, itu akan selalu mengiringi, itu akan selalu bersamaan. Ketika huruf diucapkan, maka berbarengan dengan itu kita mempraktekkan makharijnya atau makhrajnya, tempat keluarnya, dan juga kita mempraktekkan bagaimana sifatnya. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita pelajari dalam mempelajari tajwid adalah ma'rifatu ma yatajaddadu laha bisababin tarkibun minal ahkam. Kita mengetahui hukum-hukumnya, ya. Hukum-hukum huruf yang terjadi karena adanya tarkib. Tarkib itu susunan huruf, Bu. Antara susunan huruf yang satu dengan yang lain, ketika dia bertemu, maka akan menimbulkan hukum-hukum tersendiri nanti. Ya. Misalnya akan kita kenal tentang izhar, kita kenal tentang idgham, kita kenal tentang ikhfa, iqlab, kemudian tarkik, tafkhim, ya. Kalau orang dulu kan belajar tentang harokat tidak disebutkan fathah gitu Bu ya. Gimana Bu biasanya? Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Ya. Enggak. Jadi generasi lalu ketika kita Alif kenalkan atas fathah, A gitu, alif. apa itu fathah? I. Oh, itu Udah. ya dulu Ini kita udah. diajarinnya di alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U gitu ya. Sekarang kita mengenal alif fathah atau alif maftuhah, alif yang diberikan tanda fathah. Kemudian ada namanya sukun, ya. Sukun kalau kita sering bilang apa Bu? Mati. Sukun. Mati. 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 Dimatikan.
ada sebut seperti ini Bu ya. Iya. Nah, misalnya ini huruf ba, kita bilang ba sukun, atau Iya. sering sekali disebut dengan ba mati Mati. juga. Ya. Kita rubah dengan istilah yang lebih baik. Kita sebut dengan ba Sakinah. sakinah. Sakin. Ba yang diberikan tanda sukun. Sukun. Gitu ya. Jangan disebut dengan ba tewas. Oke, ba sukun masih bagus lah ba sukun, tapi lebih baik lagi ba sakinah. Ya. Kalau kasrah ba maksurah. Kasroh maksuroh. Kalau dhamma ba mafduhah. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, alif ketika dia diberikan harokat fathah maka dia menjadi hamzah. Ini disebut dengan hamzah qata'. Qata'. Tulisan bahasa Indonesia saja. Qata'. Nanti akan kita jumpai namanya alif atau hamzah wasl. Hamzah wasl itu yang di atasnya ada namanya ra'sun shad. Ra'sun shad, huruf shad. Ini Bu ya. Tapi dihilangkan buntutnya. Gitu. Nanti akan Ibu lihat ada seperti ini nih. Gitu ya. Kita lihat ini. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Ini hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal ini baru kebaca apabila dia sebagai awal kalimat. Tapi kalau dia nyambung dengan kalimat yang di depannya, maka hamzah wasal ini tidak terbaca. Ya. Oke, nanti satu persatu. Sekarang hamzah. Di mana tempat keluarnya hamzah? Poin pertama, ma'rifatu makharijul huruf. Di mana tempat keluarnya hamzah itu? Kita ketahui tempat keluar huruf, makharijul huruf itu secara global itu ada 5 tempat Bu. Ya, alat komunikasi kita sehari-hari itu ada 5 tempat Bu. Ya. Pertama apa Bu? Pertama yang namanya jauh. Jauh. Jauh itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu tempat keluar huruf. Ya, kalau kita menggunakan bahasa verbal, bahasa ucapan seperti yang sedang saya praktekkan sekarang, maka salah satu tempat keluarnya huruf adalah jauh, rongga mulut dan tenggorokan. Ya, tentu saja setiap kata yang kita keluarkan akan melalui itu, tenggorokan dan mulut, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, pertama. Tempat keluar yang kedua di mana Bu? Ada halqi. Halqun. Halqun itu tenggorokan Bu. Ini nih tempat keluar huruf. Ya. Ini secara global dulu Bu ya, karena di sini nanti akan dibagi lagi. Tenggorokan itu tenggorokan bagian mana saja tempat keluarnya Atas, huruf. tengah, bawah. Ya. Yang ketiga itu adalah apa Bu? Lisan. Ya. Lisan, bibir. Lidah. 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 Tentu saja kalau tidak ada lidah, sulit sekali kita mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf seperti yang sedang saya sampaikan seperti ini.
Kemudian yang keempat adalah namanya syafatan. Syafatan itu adalah bibir. Ini bibir, dua bibir. Syafatan bibir saja. Kalau kita bicara bibir, tentunya kita bicara bibir atas dan bibir bawah. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan khayshum. Hidung. Khayshum. Hidung. Khayshum itu rongga hidung, ya, rongga hidung yang menghasilkan suara-suara dengung, gunnah. Nah, saya kembali kepada 4 permasalahan tadi, Bu, ya. 4 permasalahan yang kita jumpai di dalam kita belajar tajwid. Tadi sudah kita ulas. Pertama adalah ma'rifatul makharijil huruf, mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kedua, mengenal sifat-sifatnya. Yang ketiga, mengenal hukum-hukum yang terjadi akibat dari susunan huruf. Dari tarkib. Tarkib itu susunan huruf, ya. Mengenal hukum-hukum yang terjadi dari sebab tarkib, dari sebab susunan-susunan huruf. Dan yang terakhir, masalah yang terakhir apa, Bu? Namanya riyadhatul lisan wa kasratut takrir. Ya, apa itu, Bu? Membiasakan lidah, ya, melatih lidah dan mengulang-ulang. Poin yang terakhir tadi poin yang penting, yang sering kita abaikan. Catat. Kita latihan di sini latihan, tapi seringkali riyadhatul lisan mengulang-ulang kembali, ya, lafal-lafal huruf dengan makhrajnya di mana dan sifat-sifatnya. Kita agak lalai di dalam mempraktekkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah jangan menunda. Ya, misalnya sekarang kita belajar tentang hamzah, di mana makhrajnya dan bagaimana sifatnya. Ya, nah itu kita dalami itu. Mungkin dalam 1 minggu terakhir sampai dengan pertemuan berikutnya, saya fokus pada hamzah. Bagaimana cara pengucapannya, bagaimana sifatnya, ya. Karena kalau sudah terlanjur banyak, kemudian baru kita mau mengulang kembali, akan menjadi kebingungan buat kita. Ini mulainya dari mana nih? Oke, hamzah ini adalah alif maftuhah, alif yang diberikan tanda harokat fathah. Kalau huruf diberikan tanda fathah, maka bunyinya apa? Pronounsnya apa? A. Kalau dhamma, u. Kalau kasrah, i. Nah, di sini diberikan harokat apa, Bu? Fathah. Ya. Oke. Hamzah, di mana makhrajnya, di mana tempat keluarnya hamzah? Hamzah termasuk kepada huruf yang keluar dari halq, dari tenggorokan, ya, ya. Dari tenggorokan. Nah, tenggorokan itu tempat keluarnya huruf dibagi atas 3 bagian, ya. Ada yang disebut dengan aqsal halqi. Aqsal halqi. Aqsal jauh, ya. Kan jauh. Dalam. Aqsa. Aqsa itu jauh. Jauh.
tenggorokan yang jauh, ya. Dalam tenggorokan. Atau kita sebut dengan pangkal Pangkal. saja. Pangkal Tenggorokan. tenggorokan. Di mana itu pangkal tenggorokan? Posisinya ternyata di posisi pita suara. Jadi sebetulnya tidak di sini, agak naik sedikit nih, di pita suara di sini. Ya, pita suara. Huruf-huruf itu akan terasa sangat jelas sekali di mana tempat keluarnya ketika apa, Bu? Disukunkan, Ketika dia diberikan tanda sakinahkah, sukun atau sakinah, atau ketika diberikan tanda tasydid. Ya. Huruf hamzah. Hamzah ini ya, Bu, ya. Hamzah sakinah. Bunyinya seperti apa kalau ini? nggak bisa keluar. Ya, Tidak bisa huruf keluar. ketika diberikan tanda sakinah, dia tidak bisa keluar. Bagaimana cara membacanya? Ya, maka diberikan bantuan di depannya. Ya, Huruf bantuan lain huruf di depannya. Kita sepakat menggunakan bantuan huruf apa, Bu? Ba. Ba saja ya. Ba saja. Oke. Anggaplah seperti ini. Nah, kalau ada bantuan huruf di depannya, maka akan bisa kita baca nih huruf yang diberikan tanda sakinah sukun menjadi Ba. Ba. Kenapa cara membacanya seperti itu? Saya mempraktikkan sifatnya. Nah, ya, tadi kita belajar makhraj. Tepatnya adalah di tempat kita suara nih, di pangkal tenggorokan. Kenapa nggak dibaca ba? Tapi saya baca ba dengan tekanan. Disukunkan itu. Karena hamzah ini punya sifat apa, Bu? Syiddah. Masih ingat, Ibu? Syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Ketika dilafalkan dengan tanda baca sakinah, makhrajnya tertutup. Ba. Ya. Sekarang kalau kita berikan tanda tasydid, kita gabung saja begini ya. Tekanannya kuat karena sifat syiddah itu. Ya. Jadi ketika kita membaca ini tidak dengan cara itu enggak ada tekanan. Tidak mempraktikkan sifatnya yang syiddah itu. Tapi jadi tidak baca seperti sambil lalu. A'udzubillah. Tidak seperti itu. Ya, dia punya sifat syiddah. Kuat dia sifatnya ini. Jelas, Bu, ya. Yang tidak boleh a'udzu. Enggak ada tekanannya, bukan, Bu? Beda kan? A'udzu, tapi a'udzu. Ya. Tempat keluarnya adalah di pangkal tenggorokan. Ba'aqsal halqi, tempat kita suara di sini. Ada gitaran di sini. Ba. Siapa, Ibu? Ba. 3, 2, 1. Ba. Bi. Bu. Oke. Ba. I. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada kalimat mukminin, ya gini. Mukminin.
mukminin. Jangan dibaca mukminin, mukminin, mukminin. Tapi Mini. mukminin. Minin. Ya. Tasdid itu adalah tajwid itu adalah melafalkan huruf-huruf sesuai dengan hak dan mustahaknya. Diberikan dia haknya. Apa haknya? Makhrajnya di mana? Sifatnya bagaimana? Ya. Jadi di mana Bu tempat keluarnya hamzah ini? Pangkal Pangkal tenggorokan. atau aqsal halqi. Kita mengingat aqsa, Masjidil Aqsa. Aqsal halqi. Pangkal tenggorokan. Di mana posisinya? Pada pita suara. Ya. Nah, di bagian tenggorokan itu ada 3 bagian tempat keluar huruf. Pertama pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Ada yang disebut dengan wasatul halqi. Wasatul halqi itu pertengahan tenggorokan naik sedikit. Ya. Ada yang namanya epiglotis. Epiglotis. Epiglotis itu tulang rawan yang berada di tenggorokan ini, Bu. Yang ketika kita menelan dia bergerak nutup tuh. Cuk. Menutup apa, Bu? Menutup saluran nafas kita. Nafasan. Jadi kalau di tenggorokan, Bu, ya. Ini ada saluran nafas, ini saluran makanan di belakang. Ya. Di sini ada namanya epiglotis. Epiglotis itu seperti ini bentuknya. Ini ya. Dia adanya di pangkal lidah, di bagian belakang lidah. Ketika kita menelan, dia dengan subhanallah ya, dengan otomatis dia menutup nih. Ini adalah saluran nafas nih. Di sini ada pita suara. Ketika makanan masuk, ya, maka dia dengan otomatis nutup apa? Nutup saluran nafas. Jadi makanan tidak masuk kemari, tapi masuk ke tempat jalannya. Ya. Subhanallah. Maksudnya itu sempurna juga Allah. Epiglotis. Epiglotis. Di sini nih. Di sini posisinya yang namanya wasatul halqi. Tengah tenggorokan. Di bawahnya ini adalah namanya pita suara, namanya aqsal halqi. Ya, tenggorokan yang jauh, maksudnya pangkal tenggorokan. Naik ke atas namanya wasatul halqi. Ya, bagian tengah daripada tenggorokan, posisinya di epiglotis ini. Tulang rawan di bagian pangkal lidah yang menutup ketika makanan masuk, dan yang di atasnya lagi adalah namanya adnal halq, tenggorokan yang dekat, ya, di pangkal lidah tuh, bagian belakang pangkal lidah. Oke, hamzah itu adanya di sini, ya, di bagian pangkal tenggorokan pada posisi pita suara. Sifatnya bagaimana? Sifatnya syiddah. Ya, sebentar itu syiddah. Soalnya dia juga ada di dalam sifat-sifat yang lain, seperti pada sifat apa, Bu? Jahr. Masih ingat, Bu, ya? Itu adalah sifat yang melekat loh, Bu. Namanya sifat zatiyah. Sifat zatiyah pada huruf adalah sifat yang melekat pada huruf itu. Sama seperti manusia ada sifat yang memang udah begitu deh dari sononya. Lahir. Itu adalah sifat yang melekat pada huruf, sifat zatiyah. Ada lagi sifat yang tidak melekat pada huruf, namanya sifat aradiyah. Nah, ini kita sedang belajar tentang sifat-sifat zatiyah, sifat-sifat yang
melekat pada huruf, ya. Sifat-sifat yang melekat pada huruf itu juga nanti dibagi lagi. Insya Allah makin kesini makin mudah. Amin ya Allah. Amin. Awalnya Amin, mudah, amin. akhirnya lebih mudah ya Pak. Ya, amin. Insya Allah. Hebat Bu Ongki. Sifat zatiyah. Apa Bu sifatnya tadi? Dapat keluarnya di mana tadi? Hamzah ini? Afsal Halki. Afsal halki atau pangkal tenggorokan. ya. Ditunjuknya di mana? Kurang lebih di sini nih tempat pita Pita suara. suara. Bukan di sini. Tempat pita suaranya di sini deh. Kalau laki-laki ketahuan ada di ini depan ini adalah tulang rawan. Ini tulang Bu, tapi tulang rawan. Sebut apa? Jakun kayak ayam. Sama seperti ini. Etikulatus ini juga tulang rawan. Jakun ayam kan? Ya, posisi tempat keluarnya adalah di afsal halki, pangkal tenggorokan di sini. Sifatnya apa? Syiddah. Syiddah. Kuat. Syiddah itu artinya kuat. Syiddah, kuat. Contoh yang lain daripada sifat syiddah adalah huruf-huruf qalqalah. Qalqalah. Masih ingat Bu huruf qalqalah apa saja? Baju di Baju di toko. toko. Insya Allah paling hafal itu baju di toko, ya baju di toko. Bagaimana kuatnya huruf itu? Misalnya huruf ba. Ketika kita berikan tanda sakinah, ba sakinah, bagaimana cara membacanya? Ab. Nggak bisa bacanya. Belum, harus ditambahin. Ada bantuan di depan. Harus tambahin hurufnya depannya. Harus ada Oh, Harus ditambahin. ada bantuan huruf di depannya. bantuan Boleh huruf pakai. lain. Kita sepakat pakai ba saja ya. Nah, Bab. bab. Ab. Kuat bukan Bu? Bab. 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 Tapi qalqalah, jadi bab. Ya, itu adalah sifat syiddahnya. Sifat yang saling berlawanan nanti ini. Bab. Oke. Nanti kita akan kenal kembali adanya sifat qalqalah. Sehingga kita mengucapkannya dengan bab. Bab. Ya. Kita masih pada sifat syiddah. Qalqalah itu termasuk sifat aradiyah. Oh sorry, sifat tetap sifat zatiyah tapi tidak berlawanan. Nanti sifat zatiyah itu nanti kebanyakan. Sifat zatiyah itu nanti kebagi dua ya. Ada sifat yang huruf-huruf yang memiliki lawan dan sifat huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, kalau ini termasuk sifat zatiyah yang tidak memiliki lawan. Ibu dengar aja dulu. Nanti kita kalau masuk ke sana, oh itu yang dulu pernah Pak Agus sampaikan. Ya, nggak apa-apa, Ulasan ya. saja. Iya. Ulasan nanti. Iya. Detailnya nanti. Soalnya kalau kita bicara tentang ini ya, misalnya saya bicara tentang makhraj nih, tentang tempat-tempat keluarnya huruf dan sifatnya. Ketika kita praktekkan, ketemu mausukun nih, ketemu apa namanya mad tabi'i, padahal itu urutannya nanti. Tapi kan saya harus sampaikan, Iya. ya kan ini mad tabi'i. Cara membacanya. Asal ibu Bisa. dengar saja dulu, nanti ada pembahasannya tersendiri. Oh ini dulu yang pernah disampaikan bagus mad tabi'i misalnya, ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja Bu di-cut nggak apa-apa, introduksi nggak apa-apa. Hamzah. Tempat keluarnya adalah di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Sifatnya adalah Syiddah. kuat. Ya. Boleh lagi kita sebutkan sifat yang lain, jahar. Boleh lagi kita sebutkan sifat yang lain, Hams. Hah? Hams, huruf-huruf hams. Istifal. Istifal huruf hamzah itu ketika kita ucapkan kondisi lidahnya di dalam itu stabil Bu. Ada lawannya istifal adalah isti'la. Isti'la. Ketika kita ucapkan pangkal tenggorokannya naik tuh.
Ya, seperti ko. Itu posisi lidah yang di dalam tidak dalam posisi datar atau tidak dalam posisi santai, tapi dia terangkat naik. Ko. Ya. Kita kenalkan pada sifat syiddah, kemudian sifat jahar, kemudian sifat istifal. Tapi yang pokok untuk kita ketahui ya sifat syiddah, yaitu sifat yang kuat itu. Ya. Ayo. Ya, khusus untuk tanda harokat dhamma. Ya, kesempurnaan pelafalan huruf untuk huruf dengan harokat dhamma adalah dengan cara Memajukan bibir. memajukan bibir. Ya, jangan ragu untuk majuin bibir. Ya, hanya ada 2 tempat kita boleh majuin bibir, Bu. Di mana, Bu? Pada huruf waw. Wow dan Karena memang di sana tempat keluarnya, dan ketika huruf diberikan harokat dhamma. Huruf yang lain dilarang untuk majuin bibir, Bu. Ya. Jadi ketika mengucapkan Allah tidak boleh au. Maju di bibir, Bu. Enggak boleh. Allah. Ya. Karena huruf lam, Karena itu huruf kalimat lam. Allah ini tidak akan berbicara tentang bibir, dia bicara tentang lidah. Allah. 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 Tidak maju bibirnya, ya. Oke, jadi hanya pada 2 tempat kita diperkenankan untuk memajukan bibir, ketika kita melafalkan huruf waw dan huruf dengan harokat dhamma. Ya. Oke. Huruf hamzah. Silakan ya, Bu, kalau ada yang mau ditanyakan. Karena dia itu bisa mengerti dan bisa Masih mudah kan? Antara itu dua-duanya. Karena mau bertanya. Masih mudah katanya. Ya, selalu saya sampaikan kita di sini semuanya sama-sama belajar. Ya. Termasuk saya banyak baca bawa buku nih, Bu. Kalau ada sesuatu yang lupa saya sampaikan, ya saya lihat buku lagi gitu. Kita belajar semua. Baik. Sudah cukup paham huruf hamzah? Insya Allah. Ya. Jadi jangan lagi kita membaca Quran sekarang. A'udzu billah, no. Ya. Itu praktek tuh pertama tuh. Jangan ditunda lagi tentang huruf hamzah 2 minggu ke depan. Jangan, langsung kita praktekkan. Ketika kita pulang baca Quran, jangan lagi memulai dengan a'udzu billah, no. Masih sifat Jangan Mantap. juga terlalu terbuka lebar. Tidak boleh. itu yang akan ingat selalu. Buat ingat nantinya. Iya. Kenapa? Jadi ingat. Nggak boleh gitu, jadi ingat nantinya. Oh ya, kita yang ekstrim itu kita mudah sekali untuk bisa tidak boleh seperti itu, ya. Iya. Oke, dan di sini tidak ada mat. Seringkali kita mendengar tidak boleh dibaca panjang karena tidak ada tanda baca panjang di sini, tidak ada mat di sini, ya. Langsung dan kita sering asing kan. Boleh. Kebaca panjang tuh. Padahal tidak boleh dibaca Salah. panjang. Ini tidak ada tanda mat di sini. Ya. Langsung pada huruf berikutnya.
Insya Allah. Tidak dibaca dengan a'udzubil kayak orang malas gitu. A'udzubil. Ya, Bu, ya. Semangat kan kalau lari setatnya Mas. Karena kita baca Gini. mohon kepada Allah. Ya. Setannya ketawa. Hamzah. Harakatnya apa, Bu? Fathah. Ini apa, Bu? Doma. Ini apa, Bu? Sakinah, sukun. Sukun, ya. Kalau ini Ke atas. Kasroh. Nanti kita mulai membiasakan. Ini adalah hamzah maftuhah. Ini ain, ain mamdu'ah. Ini waw, waw sakinah. Itu, Bu, ya. Ini waw, waw mati. Jangan lagi berkasihan. Innalillahi. Ya, apalagi kenceng-kenceng nanti ada yang di luar sudah mati. Wow, mati kan. Kubur. Ya, baik. Hamzah, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut pada huruf berikutnya. Hamzah, tempat keluarnya adalah afsal halqi, pangkal tenggorokan, sifatnya adalah syiddah. Ya. Kalau mau dilengkapi lagi sifatnya juga syiddah, jahar, istifal, kemudian idlaq. Ada lagi, satu lagi, lupa saya. Istilah. Infit. Saya itbaq bukan idlaq, itbaq. Infitah yang mana? Ya, Ibu. Infitah. Infitah. Ain kita bahas sebentar, ya Bu ya. Huruf ain. 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 Ini. Ain. 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 Ya. Ini sama, ini keluarga juga nih dengan hamzah. Ya, termasuk huruf dengan makhraj di halq, di tenggorokan. Ya. Tapi dia lebih naik sedikit pada Wasatul. tengah tenggorokan. Wasatul halqi, bagian tengah tenggorokan. Ya, di atas pita suara. Ya, kalau di pita suara ini ada hamzah. Satu lagi apa, Bu? Saudaranya adalah Ha. 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 Bah. 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 Bi. Bu. Ya. Jadi dia bukan suara dada. Bukan ha, hi, hu. Tidak lagi kita baca seperti itu. Ya, bukan dari situ cepat keluar. Tapi dia dari pita suara, pangkal tenggorokan. Ha. Kalau dalam literasi bahasa Indonesia sama seperti huruf H ini, Bu. Nah, gitu. Pak Ustadz, Ya. mohon maaf, izin duluan. Silakan Ibu. Aduh, ibu duluan ya. Amin. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Nin. Kalau dalam literasi bahasa Indonesia huruf H seperti ini, Bu. Seperti Ibu mengucapkan kata apa dengan H ini? Harimau. Apa lagi, Bu? Hari-hari. Hari-hari. Apa lagi, Bu? Belanja, Bu Ani. Harapan. Rumah. Harapan. Rumah. Harapan. Ya. Kita kan kalau mengucapkan ini tidak harapannya bagaimana sih? Wih, ada harimau. Tidak begitu, bukan? Tapi ada harimau. Ha, seperti itu saja. Ha di dalam bahasa Indonesia. Kan lebih mudah kalau kita coba terapkan di dalam bahasa Indonesia, Bu ya. Nah, bagaimana sih pengucapan huruf H ini? Ini sama seperti kalian mengucapkan, seperti kita mengucapkan hai, hai, hari, harimau, seperti itu. Ya. Bukan ha, hai, lari kita, Bu.
Ibu ya, mudah. Nah, di sini ada huruf ain pada bagian wasatul halqi. Ain dan satu lagi ha. Ha kecil. Kecil. A. Pada bagian epiglottis, bagian tulang rawan yang menutup. Termasuk tekanannya di sini, bukan dilarikan ke hidung tapi ke sini. Ke bagian tenggorokan. Ya. Jadi di sini perbedaannya, Bu. Sering sekali nih kita harus lihat perbedaan antara dengan Nah, di dalam latihan ini sering sekali disandingkan nih, karena sering sekali orang menyamakan bacaannya. A'udzu billah, padahal ya. Huruf ain tempat keluarnya adalah wasatul halqi. Kalau ini disebut dengan aqsal sini ya. Aqsal halqi. Kalau di sini namanya Wasatul. wasatul halqi. Bagian tengah daripada tenggorokan. Oke, huruf ain. Apa sifatnya huruf ain itu? Apakah dia termasuk dalam syiddah kuat? Tidak. Dia termasuk dengan sifat jahar. Sifat jahar itu apa ya? Ketika dilafalkan, tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Ba'. Lawannya adalah hams. Oke, tempat keluarnya adalah wasatul halqi, bagian tengah daripada tenggorokan. Sifatnya diantaranya adalah jahar. Jahar. Artinya apa? Ketika dia dilafalkan, tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Lawan dari jahar adalah hams. Hams ini ketika huruf dilafalkan, aliran udara keluar dengan mudah. Seperti huruf apa, Bu? Huruf fa. Ya. Fa. Ketika kita sukunkan huruf fa ini, kita berikan bantuan huruf depannya. Bab. Ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Ya, kita kalau bicara tentang satu huruf ini, kita nggak bisa bicara tentang sifatnya saja, tapi makhrajnya. Misalnya ini, Bu, ya. Baf. Huruf fa itu tempat keluarnya di mana, Bu? Bibir. Ya, termasuk huruf bibir. Ya, dengan menyentuhkan gigi atas ke bibir bawah. Ya, coba kita praktekkan, sentuhkan gigi atas kita ke bibir bawah bagian dalam. Dalam ya, Bu, ya. Kalau di luar kan gitu kan, Bu, ya. Ini di dalam. Baf. Ketika kita lafalkan itu, kita bicara tentang makhrajnya. Oh, makhrajnya adalah dengan menyentuhkan gigi atas ke bibir bawah bagian dalam. Itu makhrajnya. Tapi satu huruf ini bukan hanya bicara makhraj, dia bicara sifatnya. Baf. Nah, ketika keluaran udara, baf. Oh, dia punya sifat hams. Ya. Jadi memang harus berbarengan nih. Kalau kita bicara tentang huruf, maka kita akan selalu beriringan antara makhraj dengan sifatnya. Kalau tidak sempurna dalam pelafalan. Ya. Seperti tadi contoh pada huruf ba, ya. Gini, Bu. Kalau bicara makhraj, kita cukup berhenti pada bab.
Tapi kalau kita lanjutkan dengan sifatnya, maka kita akan ucapkan menjadi bab. Bab. Ya. Jadi setiap huruf pastinya punya sifat, pastinya punya makhraj, tempat keluar, dan pastinya punya sifat. Bahkan satu huruf bisa punya banyak sifat. Bisa 2 atau 3 sifat. Ya. Nah, lawan daripada hamas adalah jahr. Ya, kita contohkan ain ketika kita berikan ba. Ada nggak keluar udara dengan mudah? Nggak ada ya? Nggak ada. Beda dengan fa. Baf. Ya, dengan ba. Oh, iya. Ba. Bacanya kita lanjutkan minggu depan. Ada tugas lagi. Jam 6 mereka. Baik,